Bab 2571. Dia memelototi Murphy dengan dingin dan berteriak, "Evans, kamu hanya bertindak sebagai orang asing selama beberapa hari. Dan kamu pikir kamu telah menjadi antek kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Biarkan aku memberitahu Anda, bahkan jika pertunangan akan dibatalkan, akulah yang harus melakukannya. Kaulah yang harus berlutut di depan rumahku selama 3 hari 3 malam. Baru setelah itu aku memutuskan pertunangan. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk menjadi pasangan yang sah dengan nyonyamu." "Nyonya," Murphy memelototi Leslie dengan dingin. "Pelacur, kamu sebaiknya berhati-hati dengan kata-katamu. Wanita yang berdiri di depanmu adalah penerus ke-49 dari tahta kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Dia seorang putri sejati. Benar-benar hebat. Sebuah eksistensi yang harus kamu dan keluarga Don hormati. Beraninya kau memanggilnya nyonyaku. Apakah kamu gila, Mas? Pearl adalah orang yang memberiku hak istimewa untuk dekat dengannya. Sungguh berkah bagi Evans. Seekor ikan kecil sepertimu tidak tahu apa-apa." Wajah Murphy dipenuhi amarah yang dingin. Tapi dia tidak melompat-lompat karena marah. Terlepas dari kekesalannya, fakta bahwa Lady Pearl, penerus ke-49, tampaknya menjadi berkah bagi Evans. Tapi ini juga diharapkan. Karena Evans selalu bertindak sebagai antek kekaisaran matahari yang tidak pernah tenggelam. Sekarang tuan mereka menunjukkan penghargaan kepada mereka. Wajar bagi mereka untuk menjadi sangat bahagia. "Cukup, Leslie. Berhenti berteriak-teriak. Hanya yang tidak kompeten yang akan menggonggong begitu banyak. Aku tahu bahwa pertunangan kita membuatmu sangat bahagia sehingga kamu tidak bisa tidur di malam hari. Karena kamu sangat menyukaiku. Maksudku, aku pria yang luar biasa. Wajar jika kamu sangat gembira. Sayangnya, aku memiliki Lady Pearl tersayang bersamaku sekarang. Dan dia membenci kebobrokanmu. Kau tidak berhak menjadi kekasihku, Leslie." Mata Murphy semakin dingin. "Sekarang, ambil anakmu yang cantik dan berlututlah di gerbang rumahku. Berhentilah keras kepala. Berlutut saja. Aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kebebasan." Terlepas dari kata-kata kasar Murphy, dia cukup kecewa dengan perubahan itu. Bagaimanapun, Leslie adalah wanita cantik yang memikat dengan tubuh sensual. Tapi karena Sharon Pearl sangat membenci Leslie, dia tidak punya pilihan selain mengabaikan Leslie. Ngomong-ngomong, kita menuju ke pelelangan yang diadakan di Sarangtif Seasons Hotel. Berhentilah menjijikkan di sini. Tersesat saja. Murphy cukup sportif dan mencuri pandang terakhir tubuh indah Leslie sebelum berbalik. Hendak pergi bersama Sharon, mau bagaimana lagi? Menjadi bangsawan kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam dan mendapatkan kesempatan suksesi tahta adalah impian terbesarnya. Bahkan jika dia jauh dari memenuhi syarat untuk menggantikan tahta, dia masih sangat bahagia. Harvey menyipitkan matanya ke arah Murphy, tidak dapat menahan diri. Dia mendesis dengan dingin. "Hei, Evans, tidakkah kamu tahu bahwa mulutmu bau?" Wajah Murphy berubah marah atas penghinaan Harvey. Leslie, bagaimanapun, tidak ingin Harvey mendapat masalah. Dia langsung menarik Harvey dan dengan cepat menasihatinya. "Tuan Muda York, lupakan saja. Tidak perlu menganggap serius pria seperti dia. Nanti, dia akan memohon padaku." Melihat sikap tegas Leslie, Harvey tidak mengatakan apa-apa lagi setelahnya. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadinya. Tidak ada gunanya dia ikut campur terlalu banyak. Tanpa diduga, penyebutan nama Harvey membuat Murphy sedikit tercengang. Dia berkata tanpa berpikir, "Tunggu. Apakah Anda pria berpenampilan kasar yang bertindak tidak sopan di Hong Kong dengan asumsi keliru bahwa keluarga Don akan mendukung Anda? Kamu Harvey, pria simpanan." Harvey menatap Murphy dengan tatapan acuh tak acuh. Tidak terkesan. Dia tidak yakin mengapa Murphy memanggilnya dengan cara seperti itu.
Bukankah kamu pria simpanan? Murphy melemparkan tatapan menghina pada Harvey. Bab 2572. Hanya karena keluarga Don mendukungmu. Kamu menyerang tamu terhormat dari negara kepulauan dan mantan gubernur Hong Kong. Kamu tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Tetapi kamu masih memiliki keberanian untuk memamerkannya seperti orang hebat. Kau benar-benar bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu seseorang yang penting? Harvey jauh dari pukulan Murphy. Kenapa? Apakah kamu marah padaku karena aku memukul wajah orang tuamu? Murphy menggeram dengan dingin. Aku tidak mengacu pada bagaimana kamu membuatku kesal. Ini tentang apakah kamu pantas mendapatkannya atau tidak. Jika Anda adalah tamu terhormat dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, kakek saya pasti akan membiarkan Anda memukul pipi kanannya setelah pipi kirinya. Tapi kamu hanya warga biasa yang tidak berdaya. Kamu menggunakan kemampuanmu untuk menipu orang lain dan melecehkan seorang pria dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, meskipun dia menolak untuk membalas. Kamu biadab. Jika perilaku seperti itu diketahui oleh orang Barat, kamu akan dihina oleh semua orang. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri sekarang. Kamu memalukan. Murphy menganggap dirinya sebagai orang yang adil dan benar, mengenakan tindakan yang lebih suci daripada tindakan Anda. Sudah kubilang, alasan mengapa negara Ha yang hebat jatuh di belakang dunia adalah karena ada terlalu banyak orang sepertimu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hak asasi manusia dan tidak tahu konsep kesopanan. Kamu biadab. Terkadang, aku benar-benar merasa malu mengetahui bahwa aku memiliki darah dari negara Ha yang hebat. Harvey mengirim Murphy senyum yang tidak mencapai matanya. Jika kamu merasa malu, lalu mengapa kamu tidak bunuh diri? Kamu akan bereinkarnasi dan pergi ke Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam di kehidupanmu selanjutnya. Bukankah itu cukup baik untukmu? Anda, Murphy sangat marah dengan komentar sinis. Dia hampir menyemburkan seteguk darah. Kamu tidak tahu apa-apa. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa seseorang akan masuk neraka jika dia bunuh diri? Berbicara dengan orang yang tertinggal di belakang dunia sepertimu adalah membuang-buang energiku. Saya sangat berharap Anda pergi ke internet dan melakukan penelitian untuk melihat seberapa besar dunia luar. Jangan terikat pada peradaban kecil di Great Country Ha yang buta dengan dunia nyata. Murphy sombong dan merendahkan. Seolah-olah dia sedang mengajari Harvey pelajaran yang berharga. Baginya, dunia barat adalah mercusuar terang yang melambangkan peradaban. Dia memilih untuk mengabaikan fakta bahwa dia sebenarnya adalah seorang pria simpanan yang berpegang teguh pada Lady Pearl agar kekuatannya tetap signifikan. Baginya, menyanjungnya adalah kemampuan berharga yang dia banggakan. Dunia nyata. Bibir Harvey melengkung menjadi setengah tersenyum sinis. Saya tidak akan banyak bicara. Tapi, saya mendengar pandemi baru-baru ini telah menyebabkan banyak kekacauan di Amerika. Begitu banyak penjahat yang merampok dan menjarah di jalanan. Dengan banyak toko terpaksa tutup. Apakah ini yang disebut kesopanan yang Anda sebutkan? Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam secara terbuka mengabaikan perintah pembatasan selama Natal dan berpesta sepanjang malam, menyebabkan tingkat penularan pandemi meningkat secara eksponensial. Apakah ini yang disebut kesopanan juga? Di medan perang Euro-Amerika, Empire of the Sun That Never Sets menggunakan beberapa kantong bubuk deterjen untuk memfitnah beberapa negara Euro-Amerika yang memiliki senjata nuklir. Mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk menjatuhkan sanksi finansial dan militer kepada rakyatnya. Apakah ini yang disebut kesopanan? Murphy sedikit tercengang. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan membentak. Insiden yang Anda sebutkan ini hanya desas-desus, bukan? Desas-desus ini pasti diposting online oleh seseorang dari negaramu. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang mereka?
Apakah Anda punya bukti? Jika tidak, berhentilah berbicara omong kosong. Tidakkah kamu tahu bahwa aku dapat menuntutmu atas pencemaran nama baik kapan saja? Kata-kata Harvey menyentuh saraf. Murphy sedikit kesal. Harvey tidak ingin berdebat dengannya dan berkata dengan enteng, "Oke. Karena kamu tidak ingin membicarakan ini, aku akan memberitahumu sesuatu yang lain." Tidak apa-apa. Kalau tidak salah, pada konferensi pers yang diselenggarakan oleh negara H yang hebat beberapa hari yang lalu, seorang reporter dari Empire of the Sun That Never Sets bertanya apakah vaksin dari Great Country H benar-benar berfungsi. Bukankah itu baik-baik saja? Apakah ada masalah dengan pertanyaan itu? Murphy tampak dingin. Bagaimana negara H yang hebat menciptakan vaksin? Bukankah itu hanya menipu diri sendiri? Penipuan diri sendiri. Harvey mengulangi. Tanpa emosi. Lalu apakah Anda tahu apa yang dilakukan reporter sebelum dia mengajukan pertanyaan itu? Bab 2573. Dia berlari untuk meminta vaksin dan mendapatkannya. Petik 2. Dia mendapatkan vaksin yang diproduksi oleh negara H yang hebat dan setelah itu, menyuarakan keraguannya tentang efektivitas vaksin. Standar ganda dan perilaku tak tahu malu seperti itu. Apakah ini yang Anda sebut kesopanan? Anda, Murphy gemetar karena marah. Insiden yang dibicarakan Harvey memang pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian menjadi lelucon besar di tingkat internasional. Harvey melanjutkan dengan acuh tak acuh. Jika tidak tahu berterima kasih, tidak tahu malu, dan munafik adalah norma dunia barat. Kalau begitu kita, negara hebat H, tidak tertarik dengan kesopanan seperti itu. Peradaban negara H yang hebat telah berlangsung selama lebih dari 5 milenium. Ini memiliki sejarah panjang, luas, dan mendalam yang menekankan pada nilai-nilai seperti kasih sayang, kebutuhan masyarakat, itikat baik, kebenaran, kejujuran, keadilan, perdamaian, ketekunan, dedikasi, mempromosikan perbuatan baik, membantu orang miskin, keberanian untuk keadilan, mengembangkan kebajikan yang kuat. Semua ini menjadi ikon peradaban. Inilah arti sebenarnya dari peradaban. Kamu benar-benar tidak tahu malu karena tetap begitu bahagia meskipun hidup dari orang lain, hanya agar kamu bisa menjadi orang asing. Bagaimana orang munafik sepertimu memahami kompleksitas dan kekayaan negara besar H? Sejujurnya, aku lega pria sepertimu tidak bisa memahami peradaban negara H yang hebat. Karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Krak. Murphy sangat marah sehingga dia menghancurkan teleponnya. Dia meludah dengan panas. Harvey, berhenti main-main. Bagaimana mungkin peradaban kecil negara besar H setara dengan peradaban barat? Mempelajari cara-cara peradaban barat sudah merupakan suatu kehormatan besar. Saya memperingatkan Anda. Anda harus meminta maaf atas pernyataan menghina Anda di depan umum dalam waktu 3 hari. Jika tidak, saya akan menggunakan semua koneksi saya untuk menghancurkan Anda. Murphy meningkatkan ancamannya. Mengumumkan dengan sombong. Jangan lupa, Evans adalah gubernur di masa lalu. Keluarga Horan dari negara besar H. Atau Evans dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Harvey tidak terkesan. Murphy. Jalinan dinasti sudah lama berlalu. Bangsa telah bangkit jauh sebelumnya. Untuk seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang sejarah negara, apakah Anda benar-benar berlutut dan menganggap orang asing itu sebagai leluhur Anda? Untuk menghancurkanku, cobalah jika kamu bisa. Sayangnya, saya ragu Anda akan mampu melakukannya baik dalam kehidupan ini atau berikutnya. Orang sepertimu yang hanya tahu cara menjilat unsur asing tidak akan berhasil. Tidak sekarang. Tidak akan pernah. Harvey kemudian meraih lengan Leslie saat dia berbalik. Bersiap untuk pergi. Leslie menoleh ke Harvey. Menatapnya dengan tatapan kagum. Pria ini memang sangat unik.
Dibandingkan dengan Murphy yang tak tahu malu yang menyukai kekuatan asing, Harvey adalah pria sejati. Kamu bajingan. Kamu lebih baik menjaga kata-katamu. Kamu tidak berhak memperlakukan pacarku seperti ini. Kamu tidak punya hak untuk mengejek peradaban barat. Sharon, yang tetap diam saat dia menyaksikan dengan tatapan merendahkan, akhirnya angkat bicara dan melangkah maju. Bab 2574. Dia meraih lengan Murphy yang marah sebelum menunjuk Harvey dan berteriak, "Kamu sebaiknya berlutut dan meminta maaf sekarang juga. Aku memerintahkanmu untuk berlutut di sini selama 3 hari 3 malam. Jika Anda tidak patuh, saya akan membuat pernyataan resmi melalui keluarga kerajaan Empire of the Sun yang tidak pernah terbenam dan segera menjatuhkan sanksi ke Hong Kong. Hanya dengan satu kata dari saya, banyak orang di Hong Kong akan kehilangan pekerjaan dan rumah mereka. Semua karena Anda. Ditambah lagi, pemerintah Hong Kong harus menghukummu seberat-beratnya untuk menebus kesalahan kami. Jangan berani meragukan kemampuan Kekaisaran Matahari yang tidak pernah. Jangan pernah menantang kata-kataku. Saya selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Kata-kata saya tidak bercela. Dan janji saya akan menjadi kenyataan." Sharon memandang Harvey seperti orang memandang serangga yang tidak penting. Rombongannya, juga dari Empire of the Sun that never sets, menatap Harvey dengan mengejek dan mencibir. Menurut mereka, Harvey adalah badut. Dia tidak tahu tempatnya dan memiliki keberanian untuk menantang Sharon. Bahkan jika dia agak mampu di negara besar dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Jika Lady Pearl mau, dia bisa membunuhnya hanya dengan satu kalimat. Setelah mendengar ledakan kemarahan Lady Sharon Pearl, Murphy juga mencibir, menirukan penghinaan mereka. Dia memutuskan dia akan tetap diam dan hanya menonton kesenangan. Dia tahu betul apa yang mampu dilakukan oleh Empire of the Sun yang never sets. Jadi, dia juga tahu bahwa sejak Sharon berbicara, Harvey sudah selesai. Kali ini, dia tidak perlu membuang energi untuk menghancurkan orang bodoh yang berani menyinggung Evans ini. Harvey menatap Sharon yang menyendiri, poker face dan tidak terganggu. Kilatan sinis melintas di matanya. Sharon merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia merasakan tatapan Harvey. Namun, statusnya sebagai wanita terhormat dari keluarga kerajaan membuatnya terlena dan dia menepis rasa takut itu. "Kenapa tatapan itu? Beraninya kau menatapku dengan matamu yang menyeramkan." Sharon meludah. Racun menetes dari setiap suku kata. "Apakah kamu ingin aku mencungkil matamu? Atau kamu tidak mengerti kata-kataku?" Harvey tidak takut. Dingin dan tenang seperti biasa. Dia mengejek. "Nyonya Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Penerus ke-49. Luar biasa. Menakjubkan." Sharon semakin angkuh saat kata-katanya. Dia berkata dengan arogan, "Ya, keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam sungguh luar biasa. Aku, penerus tahta ke-49. Bahkan lebih menakjubkan. Mengapa? Kamu hanya orang biasa yang bodoh. Namun, kamu bermimpi menyerangku. Ayo, aku berdiri di sini. Jika kamu punya nyali, lakukan saja. Jika kamu bisa menyakitiku, maka aku akan berlutut dan merangkak seperti anjing." Tut, tut. Memalukan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu seseorang yang penting ketika menghadapiku? Harvey mengeluarkan ponselnya. Masih acuh tak acuh. Kemudian dia memandang Sharon dan berkata dengan malas, "Karena kamu telah memohon padaku. Bukankah tidak sopan jika aku tidak melakukannya?" Dia menelusuri ponselnya dan menemukan nomor yang sudah bertahun-tahun tidak dia hubungi. Dia kemudian melakukan panggilan. Telepon berdering 3 kali. Dan pihak lain dengan cepat mengangkat. Suara wanita yang cantik berbicara. Dengan nada kejutan yang menyenangkan.
York sayang. Akhirnya kamu memanggilku. Apakah kamu akan menerima lamaran pernikahanku? Victoria, kata Harvey. Nadanya menyendiri. Aku meneleponmu hari ini karena ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Ada seseorang bernama Sharon Pearl dari Empire of the Sun yang never sets. Dia menyebutkan bahwa dia adalah penerus tahta ke-49 dan memiliki kepribadian yang buruk. Keberadaannya akan mempengaruhi persahabatan kita dan hubungan diplomatik antara negara Ha yang hebat dan Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Tolong bantu saya menangani ini. Harvey langsung menutup telepon setelah berbicara. Tidak repot menunggu jawaban Victoria. Dia kemudian memberi Sharon senyum tanpa humor dan berkata, Sharon, kamu sekarang dikeluarkan dari keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Victoria, putri kerajaan Matahari yang tidak pernah terbenam. Sharon sedikit terkejut pada awalnya. Dia dengan cepat mengatasi keterkejutan dan mencibir. Seluruh dunia tahu bahwa Putri Victoria tidak hanya yang paling cantik di dunia barat, tetapi dia juga sangat berbakat dan terkenal. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut dengan menyebutkan namanya? Dia seseorang yang muncul di televisi setiap hari. Bahkan orang-orang dari Pulau Gelap mengenalnya. Bab 2575. Kamu hanya seorang pecundang yang suka menjadi pusat perhatian. Berhentilah bertingkah sok di sini. Apakah kamu pikir kamu adalah sekretaris jenderal persemakmuran bangsa-bangsa? Murphy juga mencibir dan menirukannya. York, berhenti berpura-pura. Dihapus dari keluarga kerajaan adalah sesuatu yang hanya orang yang tidak tahu aturan lingkaran atas seperti yang akan kamu katakan. Kamu pasti terlalu banyak menonton acara TV. Kamu mungkin mengira dikeluarkan dari keluarga kerajaan hanyalah masalah satu kalimat sederhana. Biarkan saya memberitahu Anda. Dihapus dari keluarga kerajaan tidak hanya membutuhkan tinjauan menyeluruh oleh parlemen, tetapi juga persetujuan paus. Seluruh proses akan membutuhkan setidaknya 1 tahun atau lebih. Seorang petani memang seorang petani. Kamu hanya berpura-pura menjadi orang bijak. Jika Lady Pearl dikeluarkan dari keluarga kerajaan, aku akan berlutut dan merendahkan diri di hadapanmu. Aku bahkan akan memanggilmu ayah. Rombongan Sharon melontarkan tatapan mengejek Harvey setelah mendengar kata-kata Murphy. Tidak tahu apa-apa, tapi tetap menunjukkan sikap arogan. Apakah dia pikir kata-katanya bisa menakuti siapapun? Beberapa gadis pirang cantik menghela napas, menyilangkan tangan. Pria idiot ini memang dari negara besar Ha. Selain menggertak, dia tidak memiliki keterampilan apapun. Sebuah negara yang tidak beradab memang negara yang tidak beradab. L2 tidak memiliki kualitas penebusan sama sekali. Ding. Pada saat ini, telepon Sharon tiba-tiba berdering. Dia meliriknya dengan cepat. Setelah melihat ide penelepon, kejutan melintas di wajahnya dan dia dengan cepat menjawab panggilan itu. Wajahnya berubah drastis pada saat itu. Dan dia mulai gemetar. Murphy menyadari ada yang tidak beres. Dia tanpa sadar berkata, sayangku, ada apa? Sharon gemetar. Ekspresi tidak percaya di wajahnya. Aku baru saja dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Patah. Lebih dari 20 orang asing dan Murphy jatuh ke dalam kesurupan. Semuanya tercengang tak percaya. Murphy menamparkan dirinya sendiri dengan keras sampai wajahnya merah. Hanya untuk memastikan dia tidak salah dengar. Bodoh. Harvey tersenyum acuh tak acuh. Dan pergi bersama Leslie. Bergandengan tangan. Hanya grup dari Empire of the Sun yang never sets. Sekarang dalam kekacauan. Yang tersisa di sana. Murphy dan yang lainnya menjadi marah ketika mereka melihat Harvey menarik lengan Leslie saat dia pergi. Tak satu pun dari mereka berharap Sharon benar-benar dikeluarkan dari keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam. Apalagi, itu dilakukan hanya dengan panggilan telepon.
Orang asing terutama bingung. Mereka tahu bagaimana Empire of the Sun yang Never Sets beroperasi dengan sangat baik. Sehingga, mereka merasa takut mereka kesulitan bernapas setelah melihat seorang pria biasa melakukan satu panggilan telepon sederhana untuk menghapus seorang lady dari keluarga kerajaan. Bagaimana pria itu, Harvey, melakukannya? Mengubah kekaisaran matahari yang tidak pernah tenggelam hanya dengan panggilan telepon. Apa lelucon, Sharon? Berhentilah berpikir omong kosong. Informasi itu mungkin tidak benar. Setelah merenung sejenak, Murphy berkata, dia hanya orang biasa. Bagaimana dia bisa mempengaruhi keluarga kerajaan yang terhormat dari Empire of the Sun that never sets? Berdasarkan informasi yang saya peroleh, dia belum pernah keluar negeri sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu apa itu peradaban yang layak. Bagaimana orang bodoh seperti itu bisa memengaruhi keluarga kerajaan bangsawan kekaisaran matahari yang tak pernah terbenam? Jika spekulasiku benar, dia mungkin memiliki hubungan dengan seorang pelayan dari istana kerajaan. Mungkin dia hanya menyuruh pelayan itu memanggilmu untuk menakutimu. Dan bahkan jika kamu dikeluarkan dari keluarga kerajaan, kamu masih seorang bangsawan. Bagi kami, kamu masih orang paling bergengsi dari kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Bab 2576. Murphy terus menghibur Sharon, yang wajahnya terlihat sangat jelek saat ini. Saya akan memperkenalkan Anda kepada semua orang dari lingkaran atas Hong Kong. Mereka pasti akan membungkuk dan memujamu begitu mereka mendengar namamu. Sharon Pearl Evans. Saya adalah tamu terhormat kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Karena saya telah mengalami penghinaan yang mengerikan di tempat kecil ini hari ini, Anda harus menebus kesalahan. Sharon awalnya kesurupan dan panik. Namun, dia segera kembali normal setelah sanjungan Murphy. Jika kamu tidak bisa, aku berjanji bahwa kamu akan mengalami masa sulit di kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam di masa depan. Bahkan jika kamu berasal dari keluarga Evans, itu tidak masalah. Kamu harus mengerti bahwa jika kita bangsawan ingin seseorang mati, maka orang itu harus mati. Kamu harus mengerti bahwa meskipun aku dikeluarkan dari keluarga kerajaan, aku masih cukup berpengaruh di Empire of the Sun that never sets. Sharon menggertakkan giginya saat dia memperingatkan Murphy. Bahkan jika dia bukan lagi Lady Pearl kerajaan yang terhormat, dia masih bisa menggunakan kekuatan dan koneksinya untuk melakukan apapun yang dia inginkan di Empire of the Sun that never sets. Murphy tahu temperamen Sharon dengan sangat baik. Dia berkata dengan lembut, Sharon, jangan khawatir. Aku tidak akan melepaskan kejadian mengerikan hari ini. Aku akan membalas dendam untukmu. Harvey sudah melakukan hal serupa di Hong Kong, tetapi Murphy dan Sharon belum mengetahuinya. Penghapusan Sharon dari keluarga kerajaan mengejutkan. Tetapi Murphy masih tidak menghormati Harvey bahkan setelah dia mengatasi keterkejutannya. Murphy adalah seseorang yang akan menetap di dunia beradab barat. Bagaimana mungkin seseorang sehebat dia tinggal di tempat kecil seperti Hong Kong? Bahkan jika dia mampu, apa bedanya? Dia tinggal di bawah batu. Adapun koneksi yang dimiliki Harvey di Empire of the Sun that never sets, Murphy hanya menepisnya sebagai tidak disengaja. Harvey bukan siapa-siapa. Jika bukan karena Harvey beruntung, bagaimana dia bisa tahu para bangsawan dari kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam? Apa yang orang bodoh itu pikirkan? Jauh di lubuk hatinya, Murphy menolak untuk percaya bahwa Harvey memiliki kekuatan besar. Sebaliknya, Murphy hanya menghubungkan kejadian hari ini dengan kebetulan dan keberuntungan. Baiklah. Aku akan percaya pada kemampuanmu. Evans. Anda menyebutkan bahwa Evans adalah Raja Hong Kong. Saya akan bersaksi sendiri. Sharon sangat puas dengan hidung coklat Murphy. Dan memberikan anggukan angkuh yang penuh dengan arogansi. Oh.
Benar, kita harus mendapatkan benda yang diinginkan keluarga kerajaan di pelelangan malam nanti. Selama barang itu ditawarkan kepada ratu, aku bisa langsung mendapatkan kembali royaltiku. Aku bahkan mungkin bisa maju sejalan dengan tahta. Murphy tampak bersemangat. Sharon, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkannya. Dia berpikir bahwa jika Sharon bisa mendapatkan kembali kerajaannya dan bergerak maju sejalan dengan tahta, maka dia juga akan selangkah lebih dekat ke tahta setelah dia menikahinya. Karena itu, dia sangat proaktif. Bang, dia menepuk dadanya dan berseru dengan keras. Saya cukup dekat dengan penyelenggara lelang. Mereka pasti akan membantu saya. Kami pasti akan mendapatkan barang itu dengan harga terendah. Sebenarnya, Murphy tidak tahu apa-apa tentang nilai barang yang diinginkan Sharon. Namun, informasi itu tidak berguna baginya. Selama item itu berarti bagi Empire of the Sun that never sets, maka itu sudah cukup baginya. Dia tidak perlu tahu segalanya. Dia hanya perlu menyelesaikan sesuatu. Bab 2577. Dan untuk mencapai itu, dia harus berusaha sekuat tenaga. Memikirkan hal ini, Murphy menoleh ke orang asing lainnya dan menawari mereka senyum minta maaf. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang baru saja terjadi. Kualitas keseluruhan orang-orang negara ini terlalu rendah. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari dunia beradab barat. Saya merasa malu berhubungan dengan orang-orang ini. Lupakan saja pria idiot itu. Jangan menganggapnya serius. Murphy yakin dan menambahkan. Juga, apa yang disebut sentimen nasional mereka hanya untuk pertunjukan. Aku bisa menjamin, jika aku memberi Harvey dan Leslie berkesempatan datang dan menetap di luar negeri, mereka akan langsung berlutut dan merendahkan diri untuk berterima kasih padaku. Sayangnya, saya tidak bisa memilih tempat di mana saya dilahirkan. Kalau tidak, aku lebih suka memungut sampah di daerah kumuh Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam dan merasakan kebebasan daripada berada di sini menderita peradaban palsu. Murphy membungkuk dan meminta maaf kepada orang asing ini saat dia berbicara, mengungkapkan penyesalannya yang paling dalam. Sharon dan yang lainnya mulai bersorak, memuji kepatuhan Murphy. Mereka sangat puas dengan antek seperti dia, yang terus menyanjung mereka. Setengah jam kemudian, Harvey dan Leslie tiba di Hotel Three Seasons. Namun, Leslie masih marah. Lagi pula, Murphy sudah bertindak terlalu jauh. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, keluarga Don akan menjadi lelucon di Hong Kong. Memikirkan hal ini, Leslie berdiri dan berseru, "Tuan Muda York, Anda harus istirahat dulu. Saya harus pergi ke pelelangan sebentar. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan di bandara. Aku bersyukur kamu tidak membiarkan orang-orang brengsek itu mempermalukan keluarga Don. Tapi lain kali, aku sendiri yang akan mendapatkan keadilan." Harvey tidak bisa tidak mengaguminya setelah mendengarkan klaimnya yang berani. Banyak wanita biasanya akan menangis ketika mereka menghadapi situasi yang mengerikan seperti itu. Namun, Leslie memilih untuk menghadapi mereka secara langsung. Harvey mengangguk. Namun, dia cukup bingung dengan kata-katanya. "Lelang? Lelang apa?" Leslie menjawab. "Ini adalah pelelangan yang diselenggarakan di lantai atas Hotel Three Seasons. Penyelenggara pelelangan adalah kuil 5 kebajikan yang legendaris. Anda seharusnya pernah mendengarnya sebelumnya. Ada alasan lain mengapa Murphy tiba-tiba kembali. Pasti karena pelelangan yang diselenggarakan oleh kuil 5 kebajikan ini. Lelang ini akan diadakan dari waktu ke waktu. Hal-hal yang dilelang semuanya adalah harta langka. Jadi, pelelangan menarik para bangsawan dari seluruh dunia. Dikatakan bahwa beberapa keluarga kerajaan dari barat dan timur,
serta pewaris beberapa chaebol utama di Amerika akan berpartisipasi dalam lelang ini dengan identitas anonim. Menarik. Harvey tersenyum. Awalnya saya tidak ingin pergi. Tetapi karena kuil 5 kebajikan mengaturnya, Anda dapat membawa saya untuk saya periksa. Harvey dan Leslie berganti menjadi tuxedo dan gaun malam pada pukul 7 malam. Mereka kemudian berjalan ke lantai atas Hotel Three Seasons. Harvey sebenarnya sangat tertarik dengan kuil 5 kebajikan. Bagaimanapun, kuil 5 kebajikan adalah tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Sebelumnya, Scarlet Leigh dari kuil 5 kebajikan memihak Vince York dan menyerang keluarga Hamilton. Tempat pelatihan seni bela diri yang begitu suci. Namun mereka terlibat dalam persaingan antara keluarga kaya, L2 tak terbayangkan. Sekarang, mereka bahkan menyelenggarakan lelang. Hal ini membuat Harvey semakin tertarik. Keamanan di lantai atas Three Seasons Hotel sangat ketat karena pelelangan. Tidak hanya banyak satpam. Banyak gadget berteknologi tinggi juga dipasang untuk mengawasi aktivitas mencurigakan. Bab 2578. Orang biasa tidak bisa memasuki tempat seperti itu. Hanya mereka yang memiliki kartu undangan yang diizinkan masuk. Setiap orang yang memasuki tempat itu akan membutuhkan kartu undangan. Dengan itu, seseorang bisa membawa satu tamu paling banyak. Ini juga menunjukkan betapa berharganya kartu undangan itu. Sebagai orang pertama di Hong Kong, keluarga Don tentu menerima kartu undangan. Leslie, apakah tempat ini mengadakan lelang setiap bulan? Harvey melihat sekeliling dengan hati-hati dan bertanya dengan penuh minat. Setiap bulan. Bagaimana mungkin? Leslie mengenakan gaun malam Chanel, memperlihatkan sedikit bahunya. Dia tampak murni menggoda dan seksi. Menggoda dan dia mengerutkan bibirnya dan menjawab, Tuan Muda York, apakah Anda benar-benar menganggap kuil 5 kebajikan sebagai sesuatu seperti kios pinggir jalan? Lelang tingkat ini tidak mungkin diadakan sebulan sekali. Oke. Apakah kamu tahu mengapa banyak bangsawan menantikan pelelangan yang diadakan oleh kuil 5 kebajikan ini? Ada 3 alasan. Pertama, barang-barang yang dilelang semuanya adalah barang-barang unik. Semuanya unik. Misalnya, lukisan, harta nasional yang sudah lama hilang, dan bahkan beberapa hal yang hanya ada dalam legenda. Misalnya, ramuan umur panjang yang diminta oleh mantan Raja Qin telah muncul di sini sekali. Bisakah kamu mempercayainya? Kedua, barang-barang yang dilelang oleh kuil 5 kebajikan telah dinilai oleh mereka melalui berbagai metode. Singkatnya, kata-kata Five Virtues Temple menunjukkan bahwa semua item itu nyata. Ketiga, kuil 5 kebajikan akan selalu mengeluarkan buku seni bela diri legendaris sebagai item terakhir. Untuk semua kekuatan utama dan keluarga besar, ini adalah hal yang baik. Orang yang mendapatkannya bisa melatih para elit yang bekerja untuknya. Ini bahkan lebih baik dan lebih berharga daripada merekrut raja senjata yang telah pensiun. Dikatakan bahwa kuil 5 kebajikan pernah melelang manual tinju yang telah lama hilang. Dan itu telah jatuh ke tangan salah satu sekolah seni bela diri negara pulau. Sekolah seni bela diri itu menganggap manual tinju yang telah lama hilang ini sebagai harta karun dan menyimpannya sejak saat itu. Talenta terbaik dari sekolah itu belajar dari manual tinju ini dan menjadi salah satu dari 10 talenta muda terbaik dari Island Nation. Leslie melanjutkan, bersemangat. Meskipun ini semua adalah cerita yang tak terhitung. Wajahnya dipenuhi dengan kekaguman. Kuil 5 kebajikan memang luar biasa. Namun, Harvey mengerutkan kening setelah mendengarkan kata-katanya. Mereka bahkan melelang saripati nasional dan seni bela diri dari negara yang hebat. Bukankah kuil 5 kebajikan sudah berlebihan? Leslie menghela nafas. Itulah bagian yang cerdas. Buku seni bela diri yang mereka ambil hanya ada dalam legenda di masa lalu, dan tidak memiliki penerus. Jadi,
Tidak ada yang bisa membuktikan milik siapa itu. Mereka hanya bisa menyiratkan bahwa itu milik kuil 5 kebajikan. Karena mereka melelang barang-barang mereka, mereka bisa menjualnya kepada siapa saja. Siapa lagi yang bisa mengendalikannya? Harvey mengangguk. Tetapi matanya menjadi dingin. Mempromosikan budaya negara Ha yang hebat di luar negeri adalah hal yang baik. Namun, menjual intisari dari country Ha yang hebat melewati garis bawah Harvey. Leslie tidak memperhatikan sedikit rasa dingin di mata Harvey. Dia melanjutkan dengan santai. Inilah alasan mengapa lelang ini dapat menarik banyak orang hebat dari seluruh dunia setiap tahun. Hanya ada 3 hingga 500 kursi yang tersedia di pelelangan setiap tahun. Saya mendengar bahwa harga satu kursi telah naik menjadi beberapa ribu dolar hari ini. Adapun kartu undangan ini, itu milik ayahku. Tanpa dia, saya tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Wajah Harvey kembali normal. Dia mengangguk, menyipitkan mata untuk melihat ke depan, dan berkata, sepertinya Sharon juga kembali karena pelelangan. Aku hanya tidak tahu apa yang dia kejar. Leslie juga mengerutkan kening dan mengikuti garis pandang Harvey setelah mendengarkan kata-katanya. Wajahnya yang bersemangat berubah dingin seketika. Bab 2579. Murphy dan Sharon ada di sana, berbicara dengan gembira, bergandengan tangan. Mereka tampak bersemangat tinggi. Orang bisa tahu bahwa mereka adalah pasangan pada pandangan pertama. Banyak orang besar dari kalangan atas Hong Kong melihat ini juga, dan memiliki senyum penuh arti di wajah mereka. Lingkaran Hong Kong tidak terlalu besar, jadi mereka semua tahu bahwa Leslie dan Murphy sudah bertunangan. Adapun Murphy bertindak mesra dengan rambut pirang di wajah Leslie saat ini. Dia secara terbuka mengabaikan dan mempermalukan keluarga Don sebagai gubernur Hong Kong saat ini. Keluarga Don tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mantan gubernur Hong Kong, keluarga Evans. Jika berita ini menyebar, keluarga Don mungkin akan menerima kritik dari banyak orang. Status mereka di Hong Kong pasti akan anjlok. Wajah Leslie berubah sesaat, tapi dia dengan cepat kembali normal. Benar saja, dia tahu pengaruh masalah ini. Tetapi dia juga sadar bahwa jika dia maju dan berteriak, dia hanya akan menjadi lelucon. Keluarga Don akan jatuh ke dalam rasa malu yang lebih dalam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda York, abaikan saja pria yang tidak bermoral itu. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Harvey tersenyum. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja. Aku akan pastikan untuk memukul wajahnya sampai bengkak. Leslie takut Harvey akan benar-benar melaksanakan kata-katanya saat itu juga. Namun, bagi Harvey, hal sepele seperti memukul wajah seseorang tidak membutuhkan usaha apapun darinya. Jika perlu, dia punya banyak cara untuk menghadapi Murphy. Jadi, dia dan Leslie memasuki aula lelang dengan santai tanpa menarik perhatian siapapun. Setelah memasuki tempat itu, mereka menyadari bahwa itu sebenarnya adalah taman langit besar dengan banyak D yang didirikan di sekitarnya. Ada platform tinggi dengan lampu sorot, terletak di tengah. Harvey menyipitkan matanya dan melihat sekeliling untuk sementara waktu. Dia menemukan bahwa semua kursi sudah penuh. Meskipun faktanya masih ada lebih dari setengah jam sebelum jam 8. Semua tamu telah tiba lebih awal. Sangat mengantisipasi pelelangan. Kartu undangan untuk keluarga Don sepertinya diabaikan. Karena mereka diberi tempat duduk yang paling buruk. Rupanya, ada terlalu banyak bangsawan dari kalangan atas Hong Kong dan Las Vegas. Meskipun keluarga Don adalah keluarga kelas 1 dan merupakan gubernur, mereka masih dianggap sebagai orang aneh di dua kota yang menjadi tujuan ibu kota. Keluarga Hamilton dan Mendoza seharusnya mengirim perwakilan mereka ke sini juga. Namun, ada terlalu banyak orang dan Harvey tidak dapat menemukan mereka. Jadi dia tidak pergi untuk menyambut mereka.
Meskipun demikian, Murphy dan Sharon masih berbicara dengan gembira dan keras bahkan setelah mereka duduk di tengah-tengah tempat itu. Orang tidak bisa memastikan apakah itu disengaja atau sebaliknya. Mereka duduk di dekat tengah, sehingga semua orang dapat dengan mudah melihat mereka. Harvey memandang pasangan selingkuh ini dengan acuh tak acuh. Dia bertanya-tanya item seperti apa yang bisa menarik perhatian kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Harvey kemudian melihat katalog di tangannya saat dia merenungkan ini. Ketika dia melihat salah satu item, wajah menjadi aneh. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, pelelangan kuil 5 kebajikan telah resmi dimulai. Seorang pendeta wanita berwajah dingin keluar sekitar setengah jam kemudian. Usianya tidak diketahui, tetapi orang dapat mengatakan bahwa tubuhnya dalam kondisi sangat baik dan dalam kondisi yang baik. Bab 2580. Satu-satunya kelemahan adalah wajahnya sedingin es, dan bibirnya tidak tersenyum. Dia berbicara dengan santai setelah dia muncul dan segera memulai pelelangan. Item lelang pertama adalah porselen dari Nashville. Itu transparan dan bahannya berkualitas tinggi, dan dalam kondisi sempurna. Jelas sangat jarang melihat porselen seperti itu di dunia sekarang. Tak lama kemudian, barang ini dibeli oleh seorang pengusaha kaya dari negeri hebat dengan harga jutaan rupiah. Item lelang kedua adalah pagoda kayu. Dikatakan milik seorang biksu yang tercerahkan. Suara mantra alami dapat terdengar darinya saat seseorang sedang bermeditasi. Beberapa pria kuat yang mencintai Dharma langsung mengangkat tangan setelah melihat benda ini. Pada akhirnya, barang itu ditawar dengan harga tinggi 74,4 juta dolar. Item ketiga adalah ramuan yang bisa membantu mencuci sumsum. Beberapa petinggi yang merupakan master hebat hampir bertarung satu sama lain karena item ini. Lagi pula, setiap pesta memiliki beberapa murid yang tidak terlalu terampil. Ramuan ini bisa langsung membantu seseorang untuk tumbuh menjadi master yang hebat. Benar saja, semua orang akan berjuang untuk harta yang tak ternilai harganya. Orang kaya sering berlatih seni bela diri saat ini. Jadi, tidak satu pun dari guru-guru besar ini yang miskin. Mereka semua sangat kaya, namun mereka biasanya sangat rendah hati dan menolak untuk menonjol. Lebih banyak barong dilelang setelah itu. Meskipun barang-barang itu ditawar dengan harga tinggi setiap saat, pendeta itu tetap bersikap dingin. Seolah-olah tidak ada pembelian yang membuatnya bersemangat. Bahkan, dia tampak agak tidak sabar. Dia bertindak seolah-olah menjadi tuan rumah pelelangan ini telah memengaruhinya dengan cara yang mengerikan. Orang yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa seseorang di sini telah berutang uang padanya. Namun demikian, ketidakpeduliannya membuatnya mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Semua orang berpikir bahwa ini adalah cara unik kuil 5 kebajikan dalam melakukan sesuatu. Item berikutnya adalah pedang milik orang besar. Meskipun terbuat dari besi biasa, itu masih sangat berharga karena digunakan oleh orang besar di masa lalu. Segera, sebuah troli kecil didorong ke mimbar. Sebuah pedang panjang dengan hati-hati ditempatkan di atasnya. Pedang panjang itu tidak memiliki sarungnya, dan hanya memiliki bilah yang patah dengan beberapa noda darah di atasnya. Agaknya, itu digunakan oleh dewa perang di medan perang. Semua orang bisa melihat gairah yang tak ada habisnya dan jejak pembunuhan yang dimilikinya. Harvey menggosok alisnya. Terdiam. Dia tidak salah melihatnya. Ini adalah pedang panjang yang dia gunakan saat bertarung di medan perang selama Perang Eropa-Amerika. Saat ini, tidak ada orang lain yang bisa mengetahui milik siapa pedang panjang itu sebenarnya. Itu terlihat cukup rusak. Dan sepertinya juga tidak memiliki nilai yang tinggi sebagai barang koleksi. Setelah melihat lebih dekat, banyak pelanggan kaya merasa bahwa pedang panjang itu tidak layak untuk ditawar. Apalagi saat harga awal adalah 1,5 juta dolar. Saat itu,
Harvey bisa merasakan Sharon gemetar di kursinya. Dia menatap pedang panjang itu dengan tatapan penuh gairah. Seolah-olah dia sedang melihat ayahnya sendiri. Harvey segera mengerti. Dia tahu betul milik siapa pedang panjang itu. Pada akhirnya, ini yang diharapkan. Jika ada yang tahu bahwa legenda hidup negara Ha menggunakan pedang ini sebelumnya, banyak orang tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Akan lebih baik jika pedang panjang itu tidak berakhir dengan orang lain. Tanpa ragu, Harvey menepuk bahu Leslie. Kita akan membeli ini. Leslie melirik Harvey, penuh rasa ingin tahu. Dia tidak tahu mengapa Harvey menginginkan barang itu. Tetapi dia tidak membuang waktu untuk mengangkat tandanya. 150 juta dolar. Lingkungan yang santai segera membeku. Banyak pelanggan bertukar pandang ragu. Mereka tidak mengerti mengapa ada orang yang mau membayar mahal untuk pedang panjang yang patah. Lagi pula, 150 juta dolar dipertaruhkan.